ya kita berharap semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Tapi kita nggak tahu, nggak ada yang bisa jamin. Makanya kalau kita lihat orang lain sudah mulai menjauh, kita ingatkan apa tujuannya? Berharap siapa tahu kita nanti pun begitu, nanti ada yang mengingatkan kita. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين Ayo Pak Guru. فلما رأوها قالوا
ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم Ini seksi masak-masak ini. أم لكم Mantap, guys. كتاب فيه تدرسون Nih, tim masaknya ini. إن لكم Mak-maknya ini. فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق Martabak Roni. ويدعون للسجود فلا Martabak Roni. يستطيعون خاشعة Ayo, persiapan mau sholat. أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون بسم الله الرحمن الرحيم ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan untuk kita. Masih diberikannya kita kesempatan untuk berkumpul bersama-sama kita di sini ya. Yang kita niatkan semata-mata bukan hanya untuk kita senang-senang aja ya teman-teman ya. Jadi kita niatkan semuanya untuk mendapatkan ridho dari Allah, menjalin ukhuwah Islamiyah, mempererat silaturahmi kita ya, yang awalnya kita ini sama-sama tidak ada yang saling mengenal mungkin ya, mungkin juga ada yang baru ketemu di acara ini ya. Salah satu nikmat Islam
yaitu mempersaudarakan kita. Dengan sama-sama kita syahadat yang kita miliki, kita jadi saudara. Dan semoga apa yang kita niatkan pada hari ini itu menambah semangat kita untuk terus menjalin persaudaraan. Dan juga ini berkaitan dengan agenda kita sebelumnya yang jauh-jauh hari udah pernah kita rencanakan, ya. Qadarullah pada kesempatan ini emang semuanya dari teman-teman tahsin dari kelas Ana. Jadi alhamdulillah semua yang di sini itu dari teman-teman tahsin kelas Ana. Jadi mungkin ini salah satu wadah upaya kita untuk sama-sama kita saling mengenal. Dan nanti kita lihat kalau emang setelah acara ini menjadikan sisi positif untuk kita, insya Allah nanti kita agendakan di tahun depan. Ya minimal setahun sekali, gitu kan. Nggak juga setiap bulan sekali. Tuman nanti jadinya. Ya, kita agendakan insya Allah. Dan pada kesempatan ini kita dipersaudarakan dengan dua asbab. Yang pertama karena Quran, ya. Yang pertama tadi yang Ana sampaikan, ini kita berasal dari jamaah tahsin. Jadi karena Quran. Yang kedua karena saudara sesama muslim. Jadi kedua hal ini yang nanti di akhirat akan menjadi syafaat untuk kita. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Quran itu dapat menjadi syafaat. Gimana bunyi hadisnya? Ayat Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti. Masyaallah. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, kata Rasulullah. Fa innahu, sesungguhnya ia nanti ya'ti yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat, yaumal qiyamati syafi'an, menjadi syafaat bagi para pembacanya. Dan ini siapa yang ngucapin? Yang menyampaikan? Rasulullah. Yakin nggak kalau Rasulullah yang udah menyampaikan? Nah, ini asbab kita yang nanti di akhirat mendapatkan syafaat. Dan juga nanti ada syafaat yang dari teman soleh, ya. Jadi kedua asbab ini nanti insya Allah yang dapat menghantarkan kita ke surganya Allah, karena Quran dan juga karena teman soleh. Sebagaimana Allah berfirman pada surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbuhum, dan bersabarlah engkau Muhammad ma'al ladzina yad'uhum rabbuhum, bersama orang-orang yang menyeru kepada rabbuhum, kepada Tuhanmu, kepada Tuhannya. Bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum, pada pagi dan pada sore hari, pada senja hari, mengharap wajhahu, wajahnya Allah, mengharap keridoannya Allah. Wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah berpaling kedua matamu dari mereka. Nah, jadi kita ini nggak boleh berpaling kedua mata kita ini dari tadi nafsak ma'alladzina yada'una, kepada orang-orang yang menyeru kepada Tuhan. Jadi kalau kita punya sahabat, punya teman yang senantiasa mengajak kita menyeru kepada Allah, kita ini nggak boleh berpaling. Ini Allah yang menyampaikan pada surah Al-Kahfi ayat 28. Pada hadis Rasulullah menyampaikan, ya, bahwasannya seseorang yang duduk bersama dengan orang solih, ini mungkin hadis yang udah sering kita dengar. Apabila kita duduk bersama dengan orang solih, maka bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi, ya. Dan apabila kita berduduk atau bersama dengan orang-orang yang buruk, ya,
maka bagaikan kita bersama dengan seorang pandai besi. Maksudnya gimana? Jadi setidaknya kalau kita ini bergaulnya sama, ini hadis yang maksudnya khias ya, bukan berarti kita nggak boleh sama tukang besi atau tukang pandai besi atau tukang las gitu ya. Bahaya ya Bi ya, kalau kita maknai secara bahasa kayak gitu bahaya, kasihan tukang lasnya nanti. Iya, ini khias. Jadi istilahnya kalau kita bersahabat, berkumpul dengan tukang penjual minyak wangi, setidaknya kalau kita nggak bisa dapat minyak wangi, kita nggak beli, kita dapat wanginya gitu, ketularan wanginya gitu. Dan begitu juga kalau kita sering berkumpul dengan pandai besi, kemungkinan kita kena cipratan apinya, membuat kita terbakar. Kalau enggak pun seenggak-enggaknya ada bau yang kurang sedap gitu kan, bau hangus gitu. Istilahnya seperti itu. Ini kias lah ya teman-teman ya. Ini kias, jangan dimaknai secara bahasa mutlak seperti itu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadakum man yukhalil. Jadi kata Rasulullah, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman qaribnya. Oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Jadi apa ya namanya? Kalau ini circle itu mempengaruhi kelakuan kita, sikap-sikap kita. Jadi kalau kita ini mau ngelihat seseorang, lihat dia, tongkrongan dia kayak apa, tempat bergaul dia seperti apa, lingkungannya. Ya bisa kita simpulkan kemungkinan besar ya seperti itu. Kalau circle-nya seperti itu ya seperti itu gitu. Dan bahkan juga mungkin teman-teman juga sering mendengar sebuah hadis bahwasanya kita ini nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Nah, kita nggak bisa nilai, Ana nggak bisa nilai antum nanti di akhirat seperti itu. Kita sendiri nilai diri kita sendiri. Antum sekarang ini antum banggakan, yang antum cintai siapa? Misalnya Messi misalnya yang dicintai, ya kan, atau pemain-pemain atau pemain bola atau penyanyi atau apa, ya nanti mungkin dikumpulkan di sana di akhirat nanti. Sedangkan kita tahu yang kita idolakan ini non muslim. Kalau non muslim di akhirat di mana tempatnya? Atau ya belum tentu, dia kan baik. Bisa nggak kita bilang gitu? Nggak bisa. Kalau non muslim udah positif neraka. Karena surga itu sudah dipastikan hanya untuk orang-orang yang beriman. Minimal kuncinya itu dia bersyahadat. Kalau non muslim atau kafir, dia udah nggak dapat kuncinya, nggak ada apa syaratnya. Kalau mau masuk sekolah aja kita harus sesuai dengan standarnya, ya kan. Nah begitu juga di akhirat juga, kalau udah nggak sesuai dengan kriterianya ya nggak tertolak, mau sebaik apapun dia. Nah jadi kalau kita mencintai seseorang tuh teman-teman perhatikan siapa yang kita cintai ini. Nah ini salah satu catatan untuk kita menanamkan ke anak-anak kita untuk mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang soleh, dan senantiasa memberi pelajaran bahwasannya kita nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Nah, manfaat memiliki teman yang soleh. Yang pertama, apabila kita mempunyai teman-teman soleh, dia akan mengingatkan kita untuk beramal soleh. Ya, minimal itu waktunya sholat kita diingetin. Biasanya dia berjamaah, biasanya azan dia ke masjid. Ini kok nggak kelihatan lagi kalau azan.
pasti jadi tanda tanya kalau dia benar-benar merasa teman dekatnya. Kalau dia cuek teman-teman ya, kalau dia nggak peduli, itu berarti bukan teman kita. Bisa dipastikan memiliki teman yang soleh itu dia peduli akan dunia dan akhirat kita ya. Juga saat terjatuh dalam kesalahan. Nah, ini peringatan juga untuk anak pribadi dan untuk teman-teman semua. Kadang kita juga terlalu baper ya. Kalau kita ditegur, dikasih tahu gitu ya, ngerasa kayak nggak seneng gitu ya, nggak terima. Sudah nyata-nyata, oh ini emang bener nih kita salah. Ya kalau emang bener kita salah ya alhamdulillah, berarti teman kita ini mengingatkan kita dalam kesalahan. Apabila saat kita terjatuh, dia mengingatkan. Yang menjadi dalil teman soleh akan selalu mendukung kita dalam kebaikan dan mengingatkan kita dari kesalahan. Ada sebuah kisah persaudaraan Salman dan Abu Darda ya. Dari Abu Zuhaifah, Wahab bin Abdullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Jadi Salman ini sama Abu Darda ini dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Salman bertandang atau ziarah, kalau makna ziarah udah paham ya teman-teman ya, karena kan bahasa kita ini di Indonesia ini, kalau udah bahasa ziarah yang kebayang ini ke makam. Padahal secara bahasa ziarah itu apa? Berkunjung. Jadi kalau misalnya ana ke rumah Acan, itu aneh ziarah ke rumah beliau. Tapi bahasa yang beredar ini serem amat berziarah gitu kan. Padahal ziarah itu secara bahasa itu berkunjung. Ya. Berkunjung jadi. Nah, jadi ini Salman ini ziarah ke rumahnya Abu Darda. Kemudian dia melihat Ummu Darda. Siapa jadi Ummu Darda ini? Istrinya Abu Darda ya. Ummu Darda istrinya Abu Darda dalam keadaan mengenakan pakaian yang serba kusut. Jadi Ummu Darda ini berpakaian serba kusut. Salman pun bertanya padanya, kenapa keadaanmu seperti ini? Kata Salman, nanya ke Ummu Darda. Lalu Ummu Darda menjawab, saudaramu si Abu Darda ini mempunyai hajat, tidak mempunyai lagi hajat kepada keduniaan. Jadi kata istrinya si Abu Darda ini udah nggak ada keinginan lagi tentang dunia. Jadi yang dipikirin apa? Akhirat. Masya Allah. Untuk mikirin pakaian dia, pakaian istrinya, segala macam udah nggak dipikirin lagi. Akhirat yang dipikirkan. Kemudian Abu Darda datang, ia membuatkan makanan untuk Salman. Setelah selesai, Abu Darda berkata pada Salman, makanlah, kata Abu Darda, untuk nyuruh Salman ini makan. Karena saya sedang berpuasa. Jadi Abu Darda ini menyediakan makanan, nyuruh Salman makan, tapi Abu Darda ini nggak makan karena dia sedang berpuasa. Salman menjawab, saya tidak akan makan sebelum engkau makan, kata Salman. Saya tidak akan makan sebelum engkau pun makan. Maka Abu Darda pun makan. Dia membatalkan saumnya, dia makan. Pada malam harinya Abu Darda bangun. Ini kan Salman ini ceritanya berziarah di rumahnya Abu Darda. Malam harinya Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam. Salman pun berkata padanya, tidurlah. Disuruh tidur lagi nih si Abu Darda nih. Abu Darda pun tidur kembali. Jadi ketika Abu Darda bangun, hendak mengerjakan sholat malam, udah tidur, bangun lagi nih, karena masih ada waktu untuk sholat malam. Salman berkata lagi kepadanya, tidurlah hingga pada akhir malam. Salman berkata, tidurlah hingga akhir malam.
dan bangunlah. Maksudnya bangunnya nanti pas di akhir malam mendekati subuh ya. Lalu mereka sholat bersama-sama. Jadi bangunnya sudah mau dekat fajar, dekat sholat subuh, kan masih ada tuh waktu sepertiga malam terakhir, maksudnya itu. Bangun mereka sholat bersama-sama. Setelah itu Salman berkata kepadanya, inna li rabbika alaika hafan wali nafsika alaika hafwa khoffa wala halika alaika khoffa fa'ti kulla dhi haqqi haqqahu. Jadi kata Salman, sesungguhnya bagi Robmu ada hak ya. Afwan, ana ulangi hadisnya. Inna li rabbika alaika haqqan ya. Wa li nafsika alaika haqqan. Sesungguhnya bagi Robmu ada hak. Wa li nafsika alaika haqqan. Bagi dirimu ada hak. Wal ahlika alaika haqqan. Dan bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah hak masing-masing tersebut. Jadi untuk Allah ada hak. Untuk keluarga kita ada hak. Untuk diri kita ada hak. Maksudnya gimana? Ada porsinya masing-masing. Istri kita, keluarga kita juga punya hak. Salah satunya mendapatkan pakaian yang layak. Itu juga hak mereka. Badan kita, tubuh kita ini juga punya hak. Hak untuk tidur. Hak untuk istirahat. Enggak juga semuanya saum terus, puasa terus. Ya, ada hak juga untuk istirahat. Maka tunaikanlah masing-masing dalam hak tersebut. Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, Salman itu benar. Jadi dibenarkan perbuatan Salman oleh Rasulullah SAW. Dan manfaat memiliki teman yang soleh yang kedua, teman-teman, dia akan senantiasa mendoakan kita dalam kebaikan. Dari Sofwan bin Abdillah bin Safwan, istrinya adalah Ad-Darda bin Adid Darda. Beliau mengatakan, aku tiba di negeri Syam. Namun, kemudian saya bertemu dengan Ummu Darda, ibu mertua Safwan, di rumahnya. Namun saya tidak bertemu dengan Abu Darda, bapak mertuanya Safwan. Ummu Darda berkata, apakah engkau ingin berhaji tahun ini? Lalu Safwan berkata, iya. Ummu Darda pun mengatakan, kalau begitu doakanlah kebaikan pada kami, karena Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab atau doa yang dikabulkan. Di sisi orang yang mendoakan saudaranya ini ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dalam kebaikan, malaikat tersebut akan berkata amin. Engkau akan mendapatkan yang semisal dengan saudaramu tadi. Jadi salah satu doa yang mustajab yang dikabulkan adalah mendoakan saudara kita tanpa dia tahu. Ya, catatannya bukan dia tahu, misal doain anak dong gitu kan. Kita mengharapkan kebaikan kepada saudara kita doakan di malam hari pada sholat malam kita, itu salah satu waktu mustajab doa dikabulkan. Dan doa apa yang kita doakan untuk saudara kita, kata malaikat apa? Amin. Dan itu juga untukmu. Jadi yang kita doakan ke teman kita akan dikabulkan, sama untuk kita juga sama persis apa yang kita mintakan. Jadi sebenarnya ada ulama yang berpendapat salah satu cara cepat untuk kesuksesan kita itu sebenarnya kita mendoakan kesuksesan untuk saudara kita. Misalnya kalau antum pengen sesuatu, pengen umroh atau apa, atau masalahnya pengen dunia pun, kan boleh kan doa untuk dunia ya.
pengen punya rumah atau apa boleh. Pengen punya istri ya, yang belum ya, ini yang belum boleh doa. Kalau yang sudah, selesain dulu yang sudah ya. Ya, jadi doanya saat saudara kita itu nggak tahu apa yang kita mau, ini doain aja untuk dia, maka sama malaikat akan diaminkan dan itu juga terkabul untuk kita nanti. Dan tentunya Allah Maha tahu kapan doa itu akan dikabulkan. Tapi yakinlah pasti dikabulkan. Kadang kita ini nggak sabar. Kita udah doa tapi kok nggak dikabul-kabulin. Itu bukan nggak dikabulin teman-teman. Tapi belum pas waktunya. Karena Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu kapan kita siap, kapan kita bisa atau kapan kita mampu untuk menerima kebaikan itu. Selanjutnya, kebaikan yang ketiga, teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Nah, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada yang berkata pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang mencintai suatu kaum, namun ia tidak pernah berjumpa dengan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai, seperti yang Anda sampaikan tadi. Nah, jadi hati-hati teman-teman, masing-masing dari kita sendiri yang tahu siapa yang kita cintai. Nah, kita latih kita kalau emang kita mau dikumpulkan sama para orang soleh, pada Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat. Kita latih diri kita ini untuk cinta pada Nabi. Caranya gimana? Salah satu caranya mengikuti ajarannya, mengamalkan yang beliau perintahkan. Salah satunya sering-sering bersolawat. Yang tentunya solawatnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena sekarang ini udah banyak solawat yang aneh-aneh, ya, yang macem-macem. Walau alam itu sampai atau enggak, cuman kalau emang kita jumpai itu nasnya jelas, amalkan. Kalau emang antum masih ragu-ragu, nggak ada dalil yang sahih sholawat seperti itu, ya cari aman aja, nggak usah diamalin. Daripada kita capek-capek ternyata nggak dapat apa-apa, cari yang positif aja, yang emang udah jelas-jelas diajarin. Yang sudah pasti emang nasnya jelas, sholawat yang diajarin itu sholawat apa? Sholawat Ibrahim, yang sama saat kita tahiyat dalam sholat kita. Nah itu ya. Yang keempat, sahabat bisa menjadi syafaat pada hari kiamat. Ya. Nah, di sini Ana sampaikan, Ana bacakan para sahabat yang salih saling memberi syafaat pada hari kiamat. Sebuah hadis yang cukup panjang, hadis riwayat Muslim, dari Abu Sa'id Khudri, semoga Allah meridhoinya, radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi nanti di yaumil akhir nanti, setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, ya. Jadi hadisnya, setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, jadi semua kita itu nanti setelah dihisab, ditimbang, ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang mampir dulu ke neraka. Cuman antum harus yakin bahwa kita nanti ini pasti akan ke surga. Selagi kita beriman kepada Allah, pasti kita masuk surga. Cuman nggak tahu berapa lama dulu kita ini dicuci nih, gitu. Dicuci di neraka, dibersihkan ini berapa lama kita nggak tahu. Tapi antum harus yakin kalau orang beriman, orang muslim itu pasti masuk surga. Jadi setelah orang-orang mukmin, orang beriman itu dibebaskan dari neraka, jadi kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih untuk memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Jadi nanti
ada beberapa yang udah selesai duluan dari neraka keluar, nanti dia ini sangat gigih, sangat bersemangat memohon-mohon kepada Allah untuk membebaskan saudaranya di neraka. Mereka memohon, ya Rob, wahai Tuhan kami. Mereka itu yang tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami. Mereka yang di neraka pernah sholat bersama kami, pernah haji bersama kami. Jadi kata Allah, keluarkan mereka dari neraka, orang-orang yang kalian kenal. Nah, jadi kalau teman-teman yang soleh ini, komunitas yang soleh ini, nanti insya Allah di akhirat nanti saling mengenal. Apabila nanti keluar duluan, dia nggak menjumpai yang dulunya pernah puasa bareng di dunia, pernah sholat bareng di dunia, jamaah bareng di dunia, pernah ngaji bareng di dunia. Nanti dia minta syafaatnya kepada Allah untuk mengeluarkannya. Kata Allah apa? Temukan teman-teman yang engkau kenali, keluarkan dia dari neraka. Hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Para mukminin, para orang-orang beriman ini mengeluarkan banyak sekali saudaranya yang telah dibakar di dalam neraka. Ada yang dibakar hingga betisnya, ada yang dibakar hingga lututnya. Kemudian orang mukmin itu melapor kepada Allah, ya Tuhan kami, orang yang engkau perintahkan untuk dientaskan dari neraka sudah tidak ada, sudah tidak tersisa. Jadi semua yang kita kenal ini udah kita keluarkan semua. Asbab dari dulunya di dunia sama-sama beramal soleh bareng. Ya. Allah berfirman kembali lagi, keluarkan yang masih memiliki iman seberat dinar. Walaupun kita masih memiliki iman, masih meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah itu Rabb kita, masih meyakini Rasulullah itu Nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan syariat pada kita, masih ada iman, itu disuruh dikeluarkan lagi sama Allah. Walaupun imannya itu hanya seberat dinar. Apa dinar? Kalau emas? Ayo, balik. Dinar itu emas. Dinar dan dirham. Dinar itu emas. Maka dikeluarkanlah orang mukmin banyak sekali yang disiksa di neraka. Kemudian mereka melapor, wahai Tuhan kami tidak meninggalkan seorang pun yang engkau perintahkan untuk dientas. Jadi bersih semua orang-orang mukmin di dalam neraka sudah diselamatkan oleh asbab apa tadi? Teman-teman yang soleh. Nah, jadi untuk ininya, catatan untuk kita, jangan tinggalkan. Kalau antum punya komunitas teman-teman soleh, jangan ditinggalkan. Dan kalau antum punya teman-teman yang dulu pernah bareng, pernah ngaji bareng, pernah sholat bareng, pernah sama-sama kita belajar bareng, ada yang terlihat menjauh, melipir, ya udah kelihatannya dia udah jarang lagi ngaji. Bantu kita ingatkan. Karena kita juga nggak tahu nanti di akhirnya kita seperti apa gitu kan. Innamal a'malu bin khawatim. Amal perbuatan itu tergantung dari akhirnya. Ya. Tergantung dari akhirnya. Kita nggak tahu ujung kita nih kayak mana nih. Jadi bukan berarti kita sekarang ini soleh, kita diwafatkan. Ya kita berharap semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Tapi kita nggak tahu, nggak ada yang bisa jamin. Makanya kalau kita lihat orang lain sudah mulai menjauh, kita ingatkan. Apa tujuannya? Berharap siapa tahu kita nanti pun begitu, nanti ada yang mengingatkan kita. Karena agama kita ini agama ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Kata Allah di surah Al-Hasyr, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, hak, dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah,
Ya intinya saling menasehati. Kayak ana yang di sini pada kesempatan hari ini ana memberikan nasihat kepada antum, bukan berarti ana yang lebih berilmu, bukan berarti ana yang lebih paham. Ya. Ya mungkin suatu saat nanti ana juga butuh nasihat dari antum gitu. Jadi ya saling menasehati. Nah, ada juga rambu-rambu teman-teman ya yang harus diperhatikan dalam kita isya jam berapa? Masih ada waktu ya? Kurang lebih 17. Jadi ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan juga. Jadi semua amalan-amalan yang kita kerjakan sudah pasti kita berharap diterima. Ya, sudah pastinya kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa ada juga amalan itu yang nggak akan nyampe. Nah, ini kita juga harus tahu apa aja. Jadi kita nggak sekedar asal-asalan beramal, nggak asal-asalan, karena kalau kita udah tahu rambu-rambunya setidaknya kita menghindari hal tersebut. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadis riwayat Ibnu Hibban, ya, 3 golongan yang sholatnya tidak akan diterima. Jadi ada 3 golongan yang sholatnya tidak akan diterima. Ini ada kaitannya dengan yang saat ini kita lakukan. Yang pertama ada kaitannya dengan hubungan kita sesama teman, hubungan kita persaudaraan, ukhuwah, dan satunya ada hubungannya dengan Quran. Ada hubungannya dengan bacaan Quran. Nah, ini penting juga kita ketahui, ya. Jadi salah satu la tarta'ifu sholatuhum fauqa ra'wasihim. Jadi kata Rasulullah, 3 golongan yang sholatnya tidak terangkat walaupun hanya sejengkal di atas kepalanya. Jadi sama sekali nggak bakal nyampe ke langit. Walaupun sejengkal di atas kepalanya, sholatnya nggak akan diterima. Jadi kalau kita nggak sadar dengan hal ini, antum sholat berapa banyak pun, ya nggak diterima. Ini yang berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa aja 3 golongan ini? Yang pertama, rojulun ama qauman wahum lahu karihuna. Orang yang mengimami. Nah, ini kaitannya dengan seorang imam. Nah, berat makanya jamaah, berat makanya teman-teman ini kalau menjadi imam, ya. Orang yang mengimami sebuah kaum, tetapi kaum itu membencinya, enggak ridho, ya. Seorang imam apabila mayoritas kaum, ya, ini kan kaum, berarti kan bisa dibilang lebih dari 50% lah intinya, dia nggak ridho dengan si imam ini jadi imamnya, maka sholat si imam ini nggak diterima. Ini apa? Makmum berlepas diri. Sholatnya imam ini kan yang disampaikan 3 golongan yang tidak akan terangkat walaupun sejengkal di kepalanya. Yang pertama, orang yang mengimami, bukan makmumnya, ya. Orang yang mengimami sebuah kaum, tetapi kaum itu membencinya. Jadi makmumnya ini nggak ridho. Apa penyebabnya? Ya banyak. Mungkin karena sifatnya, muamalah dia yang membuat para kaum ini nggak ridho dia sebagai imam. Atau mungkin memang bacaannya nggak layak menjadi imam. Bacaannya nggak pas jadi imam. Ya banyak makmum yang nggak srek gitu misalnya. Tapi dia memaksakan diri untuk menjadi imam. Nih, hati-hati. Jadi makanya perlunya musyawarah, perlunya di perwakilan, apalagi kalau di sebuah komunitas gitu, ya. Ya harus ada musyawarah untuk menunjuk imam. Musyawarah itu apa? Ya yang ridho, yang sebagian besar ridho, siapa imamnya itu penting gitu. Jadi bukan karena
kita ngerasa kita pengen jadi imam, ngerasa lebih baik, jojong aja. Tapi kita jamaah nggak memperhatikan makmumnya ini setuju atau enggak, ridho atau enggak. Ya. Kalau jadi makmum tadi yang pertanyaan, makmumnya sah nggak? Aman makmumnya, alhamdulillah aman. Yang dikhawatirkan imamnya ini, seberapa lama dia sholat memimpin itu nggak diterima. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, ya, golongan yang kedua, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Nah, ini antum bisa sampaikan nih, jadi senjata nih buat para istri-istri di rumah, ya. Jadi kalau kondisi marahan, ya, dia jojong aja, nggak ada masalah, tidur aja, tapi kondisi suami ini lagi emosi, lagi apa ya, ngerundel sama istri. Nah, sampai si suami ini ridho, walaupun sehari 2 hari, bukan subuh lagi, sampai besok sehari 2 hari sampai 1 minggu, kalau suami ini belum ridho, maka sholatnya istri ini selama suaminya belum ridho, ini sejengkal di atas kepalanya pun nggak akan diterima, nggak akan naik. Ini hadisnya lain lagi dengan yang kalau dalam malam hari maka akan dilaknat sampai subuh, ini lain lagi redaksinya lain. Tapi ini kalau misalnya suami nggak ridho kepada istri sampai suaminya ini ridho, maka sholatnya istri ini nggak diterima. Kalau yang hadis lain kan akan dilaknat oleh malaikat dari sampai dia subuh, ya kan. Ini redaksi lain lagi. Dia mau sholat subuh sampai zuhur, suaminya masih gerundel, belum ridho, sampai asar, sampai 1 bulan misalnya, suaminya masih nggak ridho, dia belum mau minta maaf sama suaminya, ya selama 1 bulan tuh sholatnya nggak diterima. Golongan yang ketiga, nah ini kaitannya dengan muamalah kita sesama manusia, sesama teman. Golongan yang ketiga yang sholatnya tidak diterima, 2 saudara yang saling mendiamkan, memutuskan hubungan. 2 orang yang saling musuhan, nggak bertegur sapa, saling boikot, ya. Ini sholatnya tuh. Apalagi kalau di antara 3 kriteria ini ada semua ciri-cirinya dalam 1 orang, waduh. Ya, butuh juga ini, sebetulnya butuh seseorang untuk mengingatkan apabila kita merasa atau saudara kita yang ada seperti itu. Itu salah satu bentuk peduli kita sama beliau, sama dia. Karena apa ya, kasihan, sholatnya nggak diterima, nggak diangkat sama walaupun sejengkal dari kepalanya. Ya. Nah. Dua-duanya kan 2 saudara katanya, 2 orang. Itu lain lagi. Berarti salah satunya. Kan ini dua-duanya nggak mau bertegur sapa. Tapi kalau satu sudah negur dan satunya masih aja, dia masih terus, yang sudah berusaha untuk mempererat, menyambung silaturahmi, aman, udah lepas dari itu, gitu. Ya. Apalagi mungkin teman-teman juga udah sering dengar lah ya. Dosa itu kalau kita dosanya sama Allah itu lebih mudah. Taubatan nasuha, ya, mengakui dosa kita, janji nggak ngulangin lagi, istighfar, nggak melakukan dosa yang sama lagi, bertobat, selesai. Tapi kalau sesama manusia ini, ya harus benar-benar minta keridoannya dia dulu. Kalau kita memang benar-benar pernah zalim sama dia, gitu kan. Dan orang yang dizolimi ini juga punya hak, teman-teman, untuk nggak memaafkan. Bukan berarti yang penting kan ana udah minta maaf, dia nggak mau maafin. Itu ya berarti dia yang dosa. Ya enggak. Iya, orang yang dizolimin ini punya hak untuk memaafkan ataupun tidak. Bukan harus memaafkan. Bukan harus memaafkan. Kalau dia nggak memaafkan, dia terlepasnya dari dua orang berseteru tadi. Beda ya teman-teman, harus bisa
memisahkan antara memaafkan dengan melupakan. Ya. Mungkin ada yang bisa memaafkan, tapi dia nggak bisa ngelupain. Gitu. Jadi dia memaafkan, ya udahlah, yang udah mah udah gitu. Tapi dia belum bisa lupa nih yang udah pernah sakit hati ini nih, gitu. Dan itu nanti juga akan dituntut nanti di akhirat gitu. Sebuah kezaliman itu nanti akan diselesaikan di akhirat nanti. Ya. Tapi mungkin ini yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya Ana mohon maaf apabila ada salah, kurang tepat atau kurang berkenan. Itu mungkin keterbatasan ilmu Ana. Apabila kesalahan itu murni datangnya dari Ana, dan apabila itu kebenaran itu datangnya dari Allah. Ya. Sebelum kita selesaikan mungkin kita bisa diskusi, ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Nanti kalau ada teman-teman yang mau menyampaikan pendapatnya, saling menyampaikan pandangannya atau pengalamannya, silahkan. Kita diskusi santai aja. Tafadhol. Mau tentang yang tadi, tentang Quran atau apa di luar tuh nggak masalah. Bagaimana kalau dengan teman-teman kita yang zaman dulu SD atau SMP dulu berantem, ya baru tahu ini, baru ingat gitu kan ada musuh gitu kan, cuman udah nggak kelacak lagi nih. Musuh bubuyut masih tertanam itu ya? Apa terlepas karena kita belum tahu, baru tahu ini. Ada sebuah kaidah apa? Dia tidak dihukumi berdosa apabila dia emang belum belajar, belum tahu. Cuman dosanya itu apa? Dosanya dosa kesalahan dia apabila dia sudah baligh. Dosa dia itu dosa nggak mau belajarnya itu, tapi bukan dosa karena yang kesalahan itu gitu. Ya sama aja kayak istilah yang sering Ana sampaikan kalau di tahsin ya. Kalau di tahsin Ana sering sampaikan itu kan hukum membaca Quran itu, hukum membaca Quran beserta tajwid itu hukumnya wajib. Tiap individu, tiap orang masing-masing diwajibkan untuk baca Al-Quran itu dengan tajwid. Fardu ain, wajib masing-masing. Apabila bacanya nggak benar sesuai tajwid, berarti kalau wajib kan dosa, salah ya kan? Berarti itu nggak mutlak ditelan mentah-mentah. Karena jadi belum menguasai tajwid, kalau ngaji salah-salah dosa nih. Nggak begitu, jadi malas ngaji nanti karena takut, ya kan? Nggak ngaji nanti. Nah, hukum itu berlaku untuk orang yang udah tahu dia nggak bisa ngaji, udah tahu dia nggak bisa baca Quran, tapi nggak mau belajar. Nah, baru jatuh hukum itu dia. Tapi kalau seseorang yang sudah dalam proses belajar, tapi belum menguasai, ya dia tidak jatuh dalam hukum itu karena dia lagi proses nih, lagi proses belajar membaca Quran gitu. Ya sama di kaidah ini juga bisa diterapkan, ditarik ke kaidah-kaidah dalam syariat yang lain. Kalau kita dalam syariat perintah-perintah yang lain kita belum tahu, kita melakukannya, insya Allah terlepas dari dosa. Cuman dosa kita itu adalah kita nggak mau cari tahu, nggak mau belajar tentang hal tersebut. Gitu. Hah? Oh, itu sebetulnya kalau apalagi kalau masalah kantin kan itu. Ya. Masa apalagi kalau hubungan tentang hutang piutang tuh. Zaman dulu pernah dulu belum tahu gitu kan punya utang. Kalau udah keinget sekarang tunaikan, selesaikan. Ngambil 5 bayar 2 kan. Berapa tahun? Ya. Harga dulu harga sekarang beda kan. Bisa di ini yang lain teman-teman. Apabila dalam hadis tadi disampaikan apabila seorang istri tidur dalam keadaan suaminya tidak ridho atau sedang berselisih
tapi suami istrinya ini tetap aja kayak nggak ada masalah tidur gitu. Selagi suami ini nggak rid, nggak peduli dengan suami yang ngoceh-ngoceh gitu. Ya. Adanya angin lalu. mm, Gitu ya. ya Jadi dosa juga bagi istri. dosa sudah pasti dosa karena dia tidak taat pada suami. Cuman yang lebih ngeri lagi dari dosa, amal soleh dia sholat dia ini nggak diterima, Pak. Nggak keangkat sampai ke langit. Jadi bahkan kata dia dalam hadis ini bahasa tadi, bahkan sampai sejengkal dari kepalanya pun nggak naik sama sekali gitu. Tapi kalau dia niatnya, wah biar daripada di baru lagi tadi tambah ribut, tinggalin aja lah. Nggak bisa. Diladenin dulu, tambah ribut. Ini berlakunya. Itulah terkadang laki-laki gengsi juga meminta maaf. Enggak, kalau pada konteks ini ya pada konteks hadis ini emang si kalau kita dengar dari konteks hadis ini yang diuntungkan emang suami, ya, yang diuntungkan emang suami dalam kondisi apapun. Ini terlepas dari benar atau salahnya, ya, terlepas dari benar atau salahnya, selagi masalahnya ini bukan karena bermaksiat pada Allah, ya, selagi masalah ini bukan bermaksiat pada Allah, mau tentang apapun kalau udah berselisih, tetap istri ini yang harus minta maaf sama suami. Masalahnya di situ. Atau dia menolak untuk berhubungan. Nah, kan? iya. Simbol itu suami kan. Kena juga dia. Iya. Dosa besar. Gas. Tafadhol. Yang mengenai yang tidak tegur satu sama lain itu, misalnya si A punya utang itu kan, jadi asal kita mau negor juga, nah, itu kayak mana jadinya? Iya, jadi kan jadi berselisih gitu, Nah, karena udah apa, dia punya utang nggak bayar, jadi mau negor lagi bagaimana gitu. Dia salah berarti kan. kalau ini kan masalahnya berarti yang zalim yang berhutang. Yang zalim yang berhutang. Ya, jadi yang punya kewajiban untuk menyelesaikannya, yang kewajiban menyelesaikan masalah hutang piutang berarti yang berhutang. Asbabnya. Itu jadi. Sama itu kan, kalau yang berselisih itu, kita berada di tengah-tengah nih, bingung gitu dia. Kayak di tempat anak kan, itu ribut pengurus kan. Nah, Jadi kalau anak ke sebelah sini, yang ini ribut, anak ke sini, yang ini, woi, CS tenang sana. Tengah-tengah aja. Iya. Golput jadi. Kita ke sini, yang ini, wih, orang sana tenang sana. Akhirnya aja mau ke masjid tuh malas jadi. wah, Dilewat. Pindah tarik dulu aja. Kalau pengurusnya ribut. Jadi sekolah sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Iya. Sholat, tapi tidak teguran kan, walaupun di samping itu. Nah kita yang nggak ada apa-apa, Kita di belakang itu sebagai penonton gitu. Jadi kita disuruh sama tukang padat besi, yang ini gitu. Padahal kita nggak ada masalah gitu. yang pertama ya, sebenarnya antum posisinya aman, tengah kan? Selamat antum ini berarti. Antum masih tegur sapa sama sebelah sini dan antum masih tegur sapa sama sebelah sini gitu kan. Nggak enak beliau yang dua yang golput ini masuk ke sini disalahin sama ini Sama yang iya. masuk Kita masuk kalau- sana misalnya salahin kita sama mau ini ketemu dia nih, kita lagi ngobrol main ini. malah Iya. main Dia main sama yang kayak main dua kan. muka Ah. gitu Besok kita kesini, weh. kayak main dua muka ya Jangan zaman sama itu katanya. main Kita dua kita nggak enak nih. Nah, ya kalau antum bisa menyampaikan, sebenarnya ini bisa jadi ladang dakwah antum. Sampaikan di sini. Ya kan? Kalau berselisih gitu. Karena takut nanti di akhirat dihisap gitu. tapi ini saja menurut saya tadi itu kami sudah menyampaikan, tapi dia lebih tua kan. Ya. Dia lebih tua, kita menyampaikan nggak dianggap. Nggak dianggap ya. Jadi kita kena dampak dosanya nggak gitu. Enggak. Jadi ya, Itu kalau cuma ya. kita kayak menyampaikan itu kan, Rasulullah juga kan hanya menyampaikan, ya,
urusan hidayah itu bukan milik kita. Allah yang memberikan hidayah, kita hanya menyampaikan. Dia mau nerima, apalagi dia ngerasa lebih tua. Ya, pamannya Rasulullah aja sampai wafat belum dalam keadaan beriman gitu kan. Artinya bukan siapa yang menyampaikan. Jadi hanya tugas kita ya kita menyampaikan. Tugas kita menyampaikan, urusan diterima atau tidak itu kembalikan kepada Allah. Nah sebenarnya kalau dalam kasus antum ini sebenarnya aman. Antum di tengah-tengah gitu kan. Nah, sama mereka kan. Tep. Cukup apa ada? Cukup ya. Kita sudah masuk pisah malah kayaknya ini ya. Tep ya mungkin sampai di sini ya teman-teman ya. Kita sama-sama sempurnakan majelis kita dengan baca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أم عندهم الغيب فهم يكتبون الله أكبر. Gantinya Pak Slamet, koki kita, koki bebek Kitorikul Koir Stasin. Pengawalnya ini Deddy Kobizer. لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا persiapan menuju trip berikutnya, air terjun Talang Rabun. Siap. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Mantap. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو
قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما Istirahat dulu di puncak. أنا نذير Motornya Abiwan panas sama aero panas. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين Nanti sampai rumah minum jus pinang ya. Waalaikumsalam. Biar semangat nanti minum jus pinang. Waalaikumsalam. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم Ya makanya minum jus pinang nanti Pak. Ya. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Ya, nggak terjun. Nggak capek. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين Makannya sih biasa Mi, cuman pemandangannya. Sensasinya nih. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا